Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang perencanaan kebutuhan pegawai. Pada 3.4 menerapkan perencanaan kebutuhan pegawai. Pada 4.4 menyusun perencanaan kebutuhan pegawai. Di dalam sebuah instansi atau perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, menginginkan agar para pegawainya berkinerja baik, memiliki attitude atau sikap yang baik, cakap dalam bekerja, memiliki wawasan yang luas, dan dapat bekerja dengan profesional. Akan tetapi, mendapatkan pegawai dengan kualifikasi tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Suatu perusahaan juga menginginkan supaya para pegawainya dapat bekerja optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, pemimpin harus dapat membagi pekerjaan secara adil dan proporsional agar tidak ada pegawai yang memiliki beban pekerjaan yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Oleh karena itu, salah satu cara dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas yaitu melalui sistem rekrutmen, seleksi pegawai, dan penempatan yang tepat. Baiklah, kita bahas apa sih sebenarnya pengertian dari kebutuhan pegawai dan bagaimana merencanakan kebutuhan pegawai. Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan perencanaan kebutuhan pegawai, siswa mampu menjelaskan pengertian formasi pegawai, siswa mampu mengemukakan tujuan penetapan formasi pegawai, siswa dapat menguraikan prinsip-prinsip penyusunan formasi pegawai, siswa dapat mengidentifikasi sistem penyusunan formasi dan menjelaskan proses penyusunan formasi, siswa dapat menguraikan faktor-faktor penyusunan formasi, siswa dapat membuat perencanaan, penyusunan, dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai dengan kondisi nyata. Siswa mampu membuat perencanaan, penyusunan, dan penetapan kebutuhan pegawai dengan menggunakan visi sesuai dengan ketentuan atau kaidah. Peta konsep pada pembelajaran ini yaitu perencanaan kebutuhan pegawai, formasi pegawai, tujuan penetapan formasi pegawai, faktor-faktor penyusunan formasi pegawai, prinsip-prinsip penyusunan formasi pegawai, sistem penyusunan formasi dan proses penyusunan formasi pegawai, perkiraan persediaan pegawai, penghitungan kebutuhan pegawai. Pada langkah-langkah perencanaan pegawai, yaitu perencanaan untuk kebutuhan masa depan diperlukan jumlah pegawai, kualifikasi, dan jangka waktu kebutuhan pegawai. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan yang dibutuhkan adalah jumlah pegawai yang ada, usia pegawai, jumlah lowongan, dan pegawai yang diperlukan. Perencanaan untuk kebutuhan masa depan yaitu pada diklat atau pendidikan gelar, yang kedua mutasi atau promosi, yang ketiga pengisian bagian-bagian yang memerlukan tenaga ahli. Pada perencanaan rekrutmen dan seleksi, yang dibutuhkan adalah pengumuman kebutuhan pegawai, jumlah pegawai yang diinginkan, dan penyaringan pegawai. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian perencanaan kebutuhan pegawai. Apa sih perencanaan kebutuhan pegawai itu? Perencanaan kebutuhan pegawai adalah suatu proses memprediksi keadaan dan menentukan kebutuhan pegawai pada masa sekarang dan masa yang akan datang supaya organisasi tidak kekurangan atau kelebihan jumlah pegawai dengan kualitas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara, perencanaan pegawai adalah suatu proses yang sistematis untuk memprediksi kondisi jumlah pegawai, jenis kelamin, dan kompetensi yang diinginkan di masa depan. Di dalam perencanaan kepegawaian harus dilaksanakan dengan teliti dan sistematis dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan komposisi kepegawaian. Di dalam perubahan komposisi kepegawaian ini seringkali mengalami perubahan.
yaitu ada pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, meninggal, dipecat, sakit, dan kecelakaan. Yang kedua, kebutuhan akan pegawai yang kompeten dengan jumlah yang tepat. Seorang manajer atau pimpinan yang menangani bidang kepegawaian harus dapat menyediakan pegawai yang kompeten dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, perubahan tingkat kinerja organisasi. Ketika perusahaan berkembang, pastinya membutuhkan banyak pegawai. Jika menurun, perusahaan harus mengurangi pegawainya, atau terjadi perampingan organisasi perusahaan sehingga terjadi pengurangan manajer dan pegawai. Yang keempat, adanya peluang baru yang potensial. Jika peluang perusahaan mendapatkan banyak proyek atau banyak pekerjaan, maka terbuka juga peluang untuk merekrut pegawai-pegawai yang baru. Yang kelima, perencanaan sebagai dasar dari keberhasilan manajemen. Adapun manfaat dari perencanaan kebutuhan pegawai adalah memperbaiki kinerja pegawai, melakukan pengadaan pegawai baru secara ekonomis, memperoleh pegawai yang posisinya lebih tepat, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis, dan menjadi dasar untuk kegiatan kepegawaian yang lain seperti rekrutmen, diklat, dan lain-lain. Adapun pengertian formasi pegawai adalah langkah awal dalam perencanaan di bidang kepegawaian. Formasi pegawai adalah penetapan jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan berdasarkan keadaan yang nyata. Perkiraan perluasan organisasi dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan tujuan tersebut, sehingga tugasnya terlaksana secara efektif, efisien, serta berkesinambungan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa formasi pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk dapat melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Penanggung Jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara. Adapun unsur-unsur formasi pegawai, yaitu formasi pegawai merupakan jumlah dan susunan pangkat pegawai. Yang kedua, diperlukan oleh satuan organisasi negara. Yang ketiga, dapat melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, berlaku untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, ditetapkan oleh Menteri Penertiban dan Penyempurnaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan formasi pegawai negeri sipil diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dituangkan dalam Keputusan BKN Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS. Dalam surat keputusan tersebut, penyusunan formasi pegawai negeri sipil diatur sebagai berikut, yaitu formasi satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang disusun setiap tahun anggaran. Yang kedua, analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia, dan kemampuan keuangan negara atau daerah. Yang ketiga, pejabat pembina kepegawaian menyusun formasi satuan organisasi pemerintah pusat dan daerah paling lambat akhir Januari setiap tahun anggaran. Nah, sesuai hal tersebut, ini ada alur penyusunan formasi PNS. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan alur proses penyusunan formasi PNS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, instansi pusat dan daerah mengusulkan formasi PNS. Lalu, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Luar Negeri memberikan pertimbangan teknis. Menpan meminta pendapat ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memberikan pendapat tentang ketersediaan anggaran belanja pegawai. Menpan memberikan persetujuan prinsip formasi. Instansi pusat dan daerah menyampaikan perincian tambahan alokasi formasi. Menpan menetapkan formasi PNS pusat dan persetujuan
persetujuan formasi PNS daerah. Dalam dasar hukum penetapan formasi pegawai mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana diubah dengan Nomor 54 Tahun 2003. Keputusan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS atau sekarang Pegawai ASN. Formasi pegawai ASN terdiri dari formasi pegawai ASN pusat dan formasi pegawai ASN daerah. Adapun tujuan dari penetapan formasi adalah sebagai perencanaan di bidang kepegawaian supaya satuan organisasi terpenuhi jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kinerja organisasi. Adapun penetapan formasi ini berdasarkan analisis kebutuhan yaitu pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat yang tersedia. Pangkat yang tersedia, analisis kebutuhan pegawai, peralatan yang tersedia, kebijakan pelaksanaan pekerjaan, dan kemampuan keuangan negara atau daerah. Di dalam sistem penyusunan formasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem sama dan sistem ruang lingkup. Sistem sama menentukan jumlah dan kualitas yang sama bagi semua unit organisasi yang sama dengan tidak memperhatikan besar kecilnya beban kerja. Sistem ini biasanya digunakan pada organisasi yang sudah distandarisasikan. Pada sistem ruang lingkup, sistem ini menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang didasarkan pada jenis, sifat, beban kerja yang diperlukan pada suatu organisasi. Walaupun tingkat satuan organisasi sama, tetapi kalau beban kerjanya berlebihan, maka berlainan pula jumlah pegawai yang ditentukan bagi masing-masing unit organisasi. Ini adalah contoh kebutuhan formasi pegawai. Contoh ini adalah pada pendaftaran seleksi pegawai kontrak atau pegawai non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk tahun anggaran 2018 dengan ketentuan kebutuhan formasi pegawai kontrak. Nama jabatan guru kelas. Kebutuhan formasi yang dibutuhkan adalah 191. Kualifikasi akademik S1, PGSD atau MI. Ada kode formasi yaitu 101. Yang kedua yang dibutuhkan adalah tenaga guru pada guru SD negeri. Jabatan atau formasinya guru kelas. Kualifikasi pendidikan yaitu S1 PGSD, pendidikan guru SD. Jumlah formasi yang dibutuhkan 40. Kode atau jabatan formasi dan kode pendidikan. Ada lagi, ini adalah kebutuhan formasi pegawai di dalam sebuah rumah sakit. Jabatan yang dilamar atau dibutuhkan yaitu dokter umum, ada kode jabatan dan alokasi formasi. Kualifikasi pendidikan jurusan yaitu dokter umum, kode pendidikan dan ini adalah contoh kebutuhan formasi pegawai pada suatu instansi. Di dalam proses penyusunan formasi harus dilakukan dengan berpedoman pada analisis kebutuhan pegawai, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Analisis jabatan adalah proses metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan organisasi dan tata laksana. Selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Apa sih tujuan analis jabatan ini? Di dalam menganalisis jabatan ini, salah tujuannya adalah untuk memperoleh informasi guna menetapkan kuantitas dan kualitas pegawai
pengembangan, penilaian, evaluasi, dan promosi jabatan. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri pegawai. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Yang keempat, memudahkan penyusunan kebijakan program. Adapun manfaat dari analisis jabatan yaitu yang pertama, dapat menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan. Analisis jabatan dapat memberikan informasi tentang jabatan sehingga tugas pokok dan fungsi dari pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu tergambar dengan jelas. Yang kedua adalah untuk pengadaan pegawai. Dalam membantu organisasi dalam proses seleksi pegawai karena tersedia informasi tentang standar jabatan yang diperlukan. Untuk pelatihan, yaitu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk penilaian prestasi, menentukan apakah suatu pekerjaan sudah dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak karena di dalamnya terkandung sasaran kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai yang menduduki jabatan tersebut. Sebagai alat evaluasi kinerja, untuk menentukan nilai kinerja pegawai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah reward. Untuk organisasi dapat membantu manajemen sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai. Untuk kepentingan promosi dan perpindahan pegawai, yaitu sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Apakah seorang pegawai layak untuk mendapatkan promosi atau tidak? Untuk kepentingan konsultasi, yaitu apabila ada pegawai yang merasa tidak sesuai dengan jabatan yang sedang diduduki. Dan untuk kepentingan induksi adalah proses pengenalan karyawan baru pada situasi atau kelompok kerja atau disebut juga orientasi. Sehingga dengan adanya analisis jabatan ini dapat berfungsi seperti hal-hal yang tadi diuraikan. Baiklah, untuk pembelajaran pada KD 3.4 perencanaan kebutuhan pegawai cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.